Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali Majelis Ilmu Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Kautsar, tepatnya di Villa Dago, Pamulang, Tangerang Selatan. Nah pemirsa, mungkin di antara kita pernah merasakan sakit hati, kekecewaan. Namun respon kita mungkin yang pertama kali kita lakukan adalah marah dan mungkin benci. Nah, bukankah kita sebagaimana disabdakan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Nah, untuk itulah pemirsa, judul kita pada siang hari ini dalam Damai Indonesiaku, Bila Hati Tersakiti, Allah yang Obati. Bersama guru-guru kita, Ustazah Oki Stiana Dewi dan juga Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Langsung saja kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, guru kita tercinta Bunda Ustazah Haja Oki, semoga sehat afiat dalam taat, dalam melaksanakan tugas mulia istiqomah dalam syiar dakwah agama Islam tercinta. Juga keluarga besar Al-Kautsar. Jadi bahasa saya naik mobil mewah ngajak anak turun ke bawah lebih enak ya. Tanpa terkecuali makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang amin kenceng aja. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, enggak bertele-tele, jamaah juga udah enggak tahan. Ya, mau ngaji, ya. Bila hati tersakiti, Gusti Allah lah yang dimana mengobati. Al-Quran menjamin di surat ke-17, juz ke-15, tepatnya ayat ke-82. Saya ulang, surat ke-17, juz 15 ayat ke-82. Ini jamaah Al-Kautsar mohon maaf, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja. Karena jujur saja Quran gak segampang kayak nyanyian. Kalau nyanyian mah cepet banget, biar jadul masih apal aja coba deh. Bukan lautan. Itu jadul loh. Yang belamarian coba, bila ingin melihat ikan. Sekarang kita ganti soalnya, tolong terusin lagi. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu. Survei membuktikannya. Boleh saya mantun dulu, boleh? Baca koran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Termasuk mengobati penyakit hati yang dimana Gusti Allah yang mengobati. Tadi saya sebutin udah surat Al-Isra atau Bani Israel ayat ke-82. Apa bunyinya biar lagi berkah majelis kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ini Gusti Allah yang berjanji Bapak Ibu. Bukan janji pilkada. Karena pilkada beda tipis sama pilkabe. Beneran. Pilkabe ibu lupa jadi. Pilkada begitu jadi banyak kan? Tapi kalau Quran
ada suling, ada peniti, Gusti Allah moal berpaling ke lain hati. Iya, kami menurunkan Al-Quran tujuannya apa? Syifaun, sebagai penyembuh, sebagai obat. Bahkan lihat ada waw atop di sini, dan juga sebagai rahmat kasih sayang daripada fungsi Al-Quran. Oleh karenanya di saat hati sakit bukan sumpah serapah yang keluar. Ini singkat waktu kita. 3 macam amalan kata Nabi. Di saat kita bisa nih amalkan, masuk surganya bahasanya adkhalahullahu ta'ala al-jannata bi ghairi hisabin. Masuk surga nggak pakai dihisab. Bu, Pak, ini memang gampang ngomongnya, mungkin ya nggak nyampe 5 menit selesai, tapi makainya nggak segampang membolak-balikan telapak tangan. 3 amalan kata Nabi. Berapa amalan? Ini bisa pakai masuk surga udah nggak pakai dihisab ala tul. Ada berapa? Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kupu tuh oke lah kalau begitu. Saya resep Ustaz Joki kalau udah ngaji ketawa gini luar biasa. Berarti sama utang dia lupa itu. Oke. Ya bapak-bapak sehat ya. Abang-abang sini banyak kan kemarin juga dah. Aku nggak mau nanti ya Allah tetap Bapak pakai kacamata lihat bunga melati, jauh di mata selalu ada doa dalam hati. Ya. Satu kata Nabi apa? Tu'ti man haromakah. Di saat kamu bisa bersikap di mana masuk surga tanpa hisab karena hati kamu tidak tersakiti, Masya Allah. Pertama, tu'ti, kamu gemar memberi man kepada orang haromaka, yang pelitnya 17 setan nama kamu. Nah ini, kalau berbuat baik sama orang yang baik itu biasa. Lo ngapa sih baik banget sama dia? Lah dia juga kan baik sama kita. Tapi baik sama orang yang pelit baru luar biasa. Dan ini ada pada sifat Nabi. Kedua, ta'fu amman zolamaka. Kamu bisa memaafkan kepada orang yang udah ngezolimin kamu. Bisa apa nggak ngamalin ini? Bestinya Japri, ya Allah ukhti, ridoin aneh ya, maafin aneh ya, aneh maafin, lahir batin, alhamdulillah. Berarti utang yang 500 juta lunas ya. Bu, makanya gampang ngomongnya nggak segampang makainya. Itu yang kedua, ta'fu amman zolamaka. Yang ketiga, apalagi kata Kanjeng Nabi, sil man qata'aka. Kamu sambungkan silaturahim kepada orang yang udah mutusin silaturahim kepada kamu. Bu, Pak, kalau kita ya udah ngasih kode udah. Ya, jadi intinya 3 macam, paham gak tadi? 1, memberi sama orang yang pelit. 2, memaafkan sama orang yang udah nyakitin. 3, sambungkan silaturahim. Ya Allah, walaupun singkat, kecil endek, makan bakso rusuk, biar pendek, yang penting masuk. Masya Allah, terima kasih Ustadz Pantun, Sofian. Abi Pantun yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Masya Allah, betapa beliau mengisahkan bagaimana nabi-nabi kita terdahulu dan juga Rasulullah SAW ketika disakiti dan juga dikecewakan. Bukankah Rasulullah SAW ketika disakiti dan dikecewakan justru membalas dengan kebaikan yang hingga akhirnya memberikan dampak yang luar biasa, dampak kebaikan bagi umatnya. Masya Allah. Nah, lantas bagaimanakah ketika kita tersakiti, apalagi di zaman saat ini banyak sekali media sosial dan lain sebagainya, nyinyiran-nyinyiran. Bagaimana sikap seorang muslim ketika tersakiti, apalagi hati yang tersakiti? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Oki Stian Dewi di segmen berikut. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.